Hari ini, Sogra mengajak putrinya mengumpulkan kayu bakar. Di perjalanan pulang, sang ibu dan anak tanpa sengaja terpeleset. Sesampainya di rumah, dia menyembelih seekor domba dengan tangannya sendiri. Di pegunungan Zagros, Iran. Satu hari dalam kehidupan Sogra kembali dimulai. Hari ini, dia akan pergi bersama Zainab untuk mengumpulkan kayu bakar di gunung. Kayu bakar adalah sumber daya penting untuk menyalakan api dan memasak di rumah. Setelah semuanya siap, ibu dan anak itu pun berangkat dengan membawa karung di punggung mereka. Saat itu, juru kamera dengan iseng menyarankan agar si kecil menari sebentar untuk menghibur semuanya. Terlihat si kecil menggoyangkan tubuh mungilnya, melakukan gerakan andalannya. Setelah beberapa saat, ibu dan anak ini telah tiba di sebuah lereng gunung. Mereka berjalan selangkah demi selangkah mendaki ke atas, karena kayu kering sangat langka di sekitar tempat tinggal mereka. Sogra dan Zainab harus berjalan sangat jauh ke atas gunung, mencarinya sedikit demi sedikit di tempat yang lebih tinggi, hanya di dekat puncak gunung. Mereka bisa menemukan beberapa ranting yang telah dikeringkan oleh angin, dan dijemur matahari sejak lama. Meskipun letaknya terpencar, kayu-kayu itu adalah harta yang sangat berharga bagi kehidupan mereka. Ibu dan anak ini terus mendaki, dan akhirnya tiba di pertengahan lereng. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga, sebagai persiapan untuk mulai mengumpulkan kayu. Kayu dan ranting kering di pertengahan lereng ini relatif lebih banyak. Mengumpulkannya pun jauh lebih mudah daripada di bawah. Angin di sini bertiup kencang sepanjang tahun, dan jarang tersiram hujan. Pohon-pohon jadi lebih mudah patah diterpa angin, lalu mati secara alami. Lama-kelamaan, ranting-ranting itu berserakan di lereng gunung. Ranting pohon ini tumbuh bersilangan. Ranting yang kering dan yang masih hijau saling menjalin. Beberapa bagiannya sudah lama mati. Sogra memanjat batang pohon dan menginjak ranting kering ini dengan kakinya, mencoba untuk mematahkannya. Bagian atasnya telah bertahun-tahun dijemur terik matahari dan diterpa angin gunung, sehingga sudah menjadi rapuh. Hanya dengan sedikit tenaga, ranting itu pun langsung patah. Namun, bagian dalamnya masih tetap keras. Sogra pun mengikat kayu itu erat-erat dengan tali. Bersiap untuk menariknya sedikit demi sedikit untuk melepaskan kayu yang liat ini. Ibu dan anak ini bekerja sama. Tetapi kayu ini sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana mereka menarik atau menendangnya, kayu itu tetap tidak bergeming. Setelah beberapa saat mencoba, si Kain Abi pun mengeluarkan gergaji dan mulai menggergaji pangkal kayu itu sedikit demi sedikit. Seiring serbuk kayu yang berjatuhan, kayu itu mulai goyah dan akhirnya patah. Kemudian, Sogra mengangkat potongan kayu yang tebal dan berat itu, dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke bawah, berharap kayu itu akan pecah menjadi beberapa bagian. Nantinya, mereka akan turun untuk mengumpulkannya dan membawanya pulang. Ibu dan anak ini sekarang melanjutkan pencarian kayu kering. Di depan, mereka menemukan sebatang pohon pistachio. Dahannya dipenuhi dengan buah-buahan kecil. Beberapa di antaranya sudah matang. Mereka memetiknya untuk mencicipi, sebagai sedikit hiburan. Di tengah-tengah kerja keras mereka, tak jauh di depan, ibu dan anak itu kembali menemukan sebatang kayu kering yang besar. Entah sudah berapa tahun kayu ini diterpa angin dan dijemur matahari di sini. Permukaannya sudah penuh dengan retakan, menampilkan guratan-guratan kering. Hanya dengan sedikit tenaga, kayu itu bisa dipatahkan dengan mudah. Dengan kayu besar ini, pada dasarnya sudah cukup. Setelah dibawa pulang, baik untuk memasak ataupun menghangatkan diri di malam hari, kayu ini akan cukup untuk beberapa hari. Ibu dan anak ini dengan cepat mematahkan kayu kering itu dan melemparkan semuanya ke bawah lereng. Selanjutnya, mereka harus turun untuk mengumpulkan kayu-kayu yang berserakan itu satu persatu. Mencari kayu bakar adalah pekerjaan yang melelahkan dan juga berbahaya. Namun, bagi para gembala di pegunungan, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari. Tanpa kayu bakar ini, tidak akan ada asap dapur, tidak ada nasi hangat,
apalagi api untuk menghalau dinginnya malam. Kehidupan di pegunungan selalu diwarnai oleh kerja keras dan kesulitan untuk menyambung hidup keluarga. Sogra dan Zainab hampir setiap hari harus menjelajahi pegunungan, mengumpulkan bahan makanan, mengambil air untuk mencuci, memetik buah. Setiap pekerjaan membutuhkan tenaga yang sangat besar dan juga penuh risiko. Di antara bebatuan gunung yang terjal ini, hidup tak pernah terasa ringan. Namun justru karena itulah hidup terasa begitu nyata. Gunung menguji ketangguhan mereka, sekaligus membentuk mereka, menjadikan mereka tangguh dan berani dalam menghadapi hidup. Ibu dan anak ini perlahan-lahan mematahkan kayu-kayu yang tadi dilempar, menjadi ikatan-ikatan kecil yang mudah dibawa. Setelah semua kayu selesai dirapikan, mereka mengikatnya menjadi beberapa buntalan dengan tali, agar mudah dibawa pulang. Karena kayu bakarnya cukup banyak, Sogra tidak bisa membawanya sendirian. Zainab pun harus ikut membawa sekat kecil kayu bakar sebagai tangan kanan ibunya. Dia tampak sangat penurut dibandingkan anak-anak lain di keluarganya. Zainab lebih cepat belajar memikul tanggung jawab. Dia juga lebih tahan banting, menunjukkan ketangguhan yang melampaui usianya. Gunung menempa fisik mereka dan juga membentuk karakter anak-anak yang kuat. Ibu dan anak ini sekarang memanggul kayu bakar yang berat, menapaki jalan pulang menuruni gunung. Namun, jalan pulang adalah turunan yang bahkan lebih sulit daripada saat mendaki. Jalannya curam dan dipenuhi kerikil yang longgar. Setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Jika tidak, mereka bisa terpeleset. Benar saja, baru berjalan beberapa langkah, Zainab terpeleset dan jatuh. Beban kayu bakar di punggungnya membuatnya jatuh terduduk dengan keras. Rasa sakit membuatnya meringis, dan matanya berkaca-kaca menahan sedih. Sogra perlahan membantunya berdiri, menenangkannya dengan lembut, dan menyemangatinya untuk terus bertahan. Hidup di pegunungan, kesulitan seperti ini sudah biasa. Zainab beristirahat sejenak, baru rasa sakitnya mereda. Kemudian ia bangkit dan melanjutkan perjalanan. Ibu dan anak itu berjalan menuruni bukit dengan hati-hati, hingga tiba di sebuah lereng yang curam. Sogra melangkah dengan sangat waspada. Namun, permukaan lerengnya gembur, penuh dengan pasir dan kerikil. Kakinya terpeleset, dan ia pun jatuh tersungkur. Untungnya ia sigap. Kedua tangannya menahan badannya di tanah, sehingga kayu bakar dan tubuhnya tidak jatuh terhempas. Seketika, terdengarlah rintihan kesakitan yang tak tertahankan. Kaki Sogra sepertinya terkilir. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Ibu dan anak itu sama-sama terjatuh di lereng ini. Mereka mengalami kesulitan, dan penampilan mereka jadi sedikit berantakan. Untungnya, lukanya tidak parah. Sogra beristirahat sebentar, lalu menguatkan diri, dan kembali memanggul kayu bakarnya. Ia terus berjalan menuju rumah. Akhirnya, ibu dan anak itu sampai di depan rumah. Anak-anak sudah menunggu di rumah. Saat kayu bakar diletakkan, bahu dan punggung mereka baru terasa benar-benar lega. Kelelahan tergambar di wajah mereka, tapi terselip juga rasa lega. Perjalanan yang melelahkan ini memastikan mereka punya persediaan kayu bakar untuk beberapa hari ke depan. Si kecil Yasin sedang memberi makan kambing dengan ranting pohon. Setiap hari kambing-kambing itu perlu makan dedaunan sebagai tambahan makanan. Sogra duduk dan bercerita kepada anak-anaknya tentang kejadian kemarin. Ternyata fotografer Mehran juga mengalami kecelakaan di gunung. Untungnya ia berhasil kembali dengan selamat. Kemudian, ia menyuruh Hussein menangkap seekor kambing untuk disembelih. Tak lama kemudian, Sogra dan sang fotografer bersama-sama menyembelih seekor kambing. Ini adalah tradisi kuno kaum nomaden. Setelah melewati bahaya, mereka akan menyembelih seekor kambing untuk memohon berkah dan bersyukur kepada Tuhan. Bagi mereka, hewan ternak bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga media untuk berkomunikasi dengan alam dan sang pencipta. Menyembelih kambing sebagai rasa syukur adalah cara mereka berkomunikasi secara tulus dengan alam dan keyakinan mereka. Di kalangan suku nomaden Iran, tradisi semacam ini cukup umum, tapi cara pelaksanaannya
bisa berbeda-beda tergantung tingkat kepercayaan masing-masing suku. Gerakan Sogera sangat cekatan. Dengan cepat ia memotong-motong kambing menjadi beberapa bagian besar. Selanjutnya, ia harus memotong daging-daging ini menjadi potongan yang lebih kecil lagi, agar mudah dipanggang. Makan siang hari ini adalah daging kambing panggang yang paling segar. Ini adalah pesta yang jarang terjadi di pegunungan. Ini juga cara keluarga mereka merayakan keselamatan dan kehidupan secara langsung. Tak lama, Sogera sudah memotong daging kambing menjadi potongan-potongan kecil yang pas untuk dipanggang. Lalu, ia menusuk potongan-potongan daging itu ke tusuk satu besi. Ada jeroan kambing, ada juga iga kambing dan sayap kambing. Ketiganya dipanggang bersama di atas bara api, menjadi hidangan mewah ala pegunungan. Sambil terus dipanggang, daging kambing ditusuk sayap perlahan menjadi kecoklatan. Terdengar suara mendesit saat dipanggang. Udara dipenuhi aroma arang yang bercampur dengan wangi daging. Sekarang, seluruh keluarga duduk melingkar, siap untuk menikmati makan siang sayap kambing ini. Setelah makan siang, Sogera meletakkan kaki kambing di atas nampan. Ia berpesan pada Zainab untuk mengantarkan kaki kambing itu dari rumah ke rumah untuk dibagikan ke tetangga, dan memberitahu tetangga bahwa ini adalah persembahan Dor. Fotografer bilang nanti bulldozer akan datang untuk bekerja di sini. Jadi ia meminta untuk menyisakan sedikit untuk dibagikan kepada para pekerja. Akhirnya Zainab membawa 3 potong kaki kambing untuk diberikan kepada tetangga. Ini juga merupakan bagian dari tradisi bersyukur mereka. Memberikan yang terbaik untuk dibagikan kepada orang lain. Berbagi karena bersyukur, dan memohon berkah melalui berbagi. Tak lama kemudian, suara deru mesin menggema di lembah. Sebuah bulldozer masuk ke area perkemahan. Ini adalah bantuan mesin yang baru saja dihubungi oleh keluarga Sogera. Ia memberi arahan pada supir bulldozer, memintanya untuk meratakan area di depan. Tempat ini penuh dengan bebatuan dan tidak rata. Bahkan untuk berjalan pun harus hati-hati. Apalagi untuk tinggal. Hanya setelah diratakan, mereka baru bisa mendirikan tenda dan tinggal lebih nyaman. Supir bulldozer mulai bekerja sesuai area yang ditunjuk oleh Sogera. Tanah yang tadinya berantakan, sedikit demi sedikit dibersihkan. Batu-batu disingkirkan ke samping, dan perlahan-lahan terciptalah area yang datar. Setelah bekerja beberapa saat, Sogera mengajak supir untuk beristirahat sejenak, duduk dan minum secangkir teh panas. Orang gunung tidak punya banyak tata krama. Teh adalah jamuan yang paling tulus. Setelah istirahat singkat, supir bulldozer kembali, naik ke ruang kemudi, dan melanjutkan pekerjaannya. Meskipun area ini tidak terlalu besar, tapi untuk meratakan semua bebatuan adalah pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga. Matahari bergeser dari atas kepala ke sisi lain gunung. Bayangan perlahan memanjang. Suara deru bulldozer pun telah menggema di lembah selama setengah hari. Hingga senja mewarnai langit, area ini akhirnya berhasil diratakan menjadi rapi dan luas. Menjelang malam, Fatima memberikan daging kambing kepada sang fotografer. Ini adalah bagian untuk supir bulldozer. Sebuah hadiah sebagai doa, menyampaikan keselamatan dan keberuntungan kepada orang yang telah membantu mereka.